COVID-19 memberikan dampak multisektoral di Indonesia. Selain sektor kesehatan, sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan pun turut terdampak. Akibatnya, usaha mikro, kecil, dan menengah turut sebagai penyumbang akan anjloknya perekonomian yang menyebabkan terancamnya akan keberlangsungan hidup. Limbah organik dan non-organik terbengkalai di pasar. Limbah medis sekali pakai dan limbah APD pun tak luput menambah tekanan pada sistem pengelolaan limbah negara yang sudah melebihi kapasitas. Merespon dampak COVID-19, UNDP sebagai mitra pembangunan pemerintah mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 melalui proyek Response Towards COVID-19 Resilience. Berbagai proyek yang diusung diantaranya bertujuan penguatan sistem kesehatan, mendukung pemulihan ekonomi hijau, peningkatan ketangguhan UMKM dalam menghadapi guncangan, dan bertransformasi menjadi bisnis yang inklusif, sensitif kesetaraan gender, dan lingkungan yang berkesinambungan. Melalui proyek Bisnis Lestari, Restore membantu UMKM, khususnya yang dikelola oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam memberikan pelatihan literasi digital, penyerahan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta peralatan digital. Jabodetabek, Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Surabaya yang terdiri dari 4 sektor usaha, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan fashion, kerajinan, dan furniture terpilih untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang mekanisme stimulus yang tersedia, pemulihan hijau, dan ekonomi sirkular. Melalui dukungan pemerintah dan rakyat Jepang, Restore juga menjalin kemitraan dengan Arah Environmental, Waste for Change, Cakrabuana Consultant, dan Vokalis untuk penanganan sampah di pasar tradisional di 3 wilayah metropolitan Jakarta, Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Surabaya. Restore bersama dengan Arah Environmental, Waste for Change, dan Cakrabuana Consultant berfokus pada penanganan sampah organik pasar melalui pengelolaan berbasis solusi ekonomi. Tak luput, Vokalis turut hadir untuk mengajak, membangun, dan mengedukasi pemanfaatan limbah makanan yang siap dikonsumsi dan limbah bahan pangan mentah yang dikumpulkan di tempat penampungan yang mana bisa dimanfaatkan UMKM untuk jadi produk jual beli. Banyak ya manfaatnya. Yang pertama, kita lebih lebih tahu kondisi sosial ya. Yang selama ini Vokalis lakukan adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ya, ini kita langsung ke pedagang. Ini satu hal yang baru yang kita pelajarin. Ternyata kondisi sosial di dalam pasar dan masyarakat ada sedikit jauh yang berbeda ya. Itu yang kita dapat. Sebenarnya pembelajaran sosial, bagaimana kita bisa mendekatin para pedagang agar mereka lebih aware lagi terhadap produk-produknya gitu. Jadi nggak semua produk yang sebenarnya itu masih bisa dijual lagi meskipun dengan harga murah, itu jangan langsung dibuang ke tempat sampah seperti itu. Sebelumnya memang sudah ada pekerjaan RDF dan Magot, hanya saja konsentrasinya kepada sampah rumah tangga. Jadi untuk pasar ini pembeda sekali karena jenis sampah dan material yang kami kelola nantinya akan sangat berbeda dengan apa yang saat ini sudah ada. Jadi mayoritas akan sampah buah dan sayur atau organik yang juga dapat menjadi material bahan baku RDF dan Magot. PT Arah sendiri sudah melakukan pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah B3 dari sejak tahun 2008. Tapi kalau untuk pengelolaan sampah, itu kami mulai dari 3 tahun yang lalu sudah kami lakukan. Itu kami lakukan dari mulai education, consultancy, sampai kemudian kami lakukan pengangkutan, pemilahan, dan juga pemanfaatan atau daur ulang. Kami manfaatkan, ada yang menjadi kompos, ada juga yang menjadi untuk makan budidaya black soldier fly atau yang dikenal dengan maggot, sehingga memberikan nilai tambah. Nah, dari program ini kami melihat ada kesesuaian
visi dengan program dari Restore UNDP ini, di mana program prototyping untuk pengelolaan pasar tradisional ini kira-kira ini sangat sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan. Sehingga kami tertarik untuk ikut program Restore UNDP ini untuk prototyping pengelolaan sampah di pasar tradisional. Kira-kira seperti itu. Dalam pengelolaan sampah yang kita lakukan di TPST Taman ini, yaitu kita sebelumnya kita melakukan assessment terlebih dahulu dari sumber sampah yang kita tetapkan di pasar taman, yaitu kita dapatkan dominan sampahnya itu sampai dengan 90%, sehingga proses material daur ulang yang kita fokuskan adalah pengolahan sampah organik. Di antaranya adalah metode budidaya larva maggot atau black soldier fly, sama penggunaan teknologi refuse derived fuel atau RDF. Dari kedua proses itu masing-masing mempunyai produk pengolahan sampah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Maggot dengan beberapa fasenya gitu ya, seperti maksudnya dari proses penetasannya baby maggot sampai maggot besar, dan bahkan sampai kasgot ya, atau bekas maggot pun bisa dijual. Produk-produk itu bisa jadi bentuk yang minyak sampai bubuk tepung itu juga bisa. Jadi dari proses pengolahan maggot itu juga mempunyai nilai ekonomi atau bisnis yang cukup menarik gitu. Tantangannya banyak hal ya tentunya. Yang pertama di kualitas sampah itu sendiri, karena itu yang dirasakan oleh para UMKM yang menjadi partner kami di sini. Mereka mengharapkan kualitas sampah dengan bagus, yang punya nilai nutrisi yang tinggi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan sampah pasar itu tidak memiliki nilai nutrisi yang tinggi yang diharapkan oleh para UMKM ini gitu. Jadi kita perlu mencari cara agar supaya sampah basah atau sampah dari pasar ini, sampah sayur gitu ya, mayoritas itu bisa diolah juga menggunakan BASF dan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Itu salah satu tantangannya di kualitas sampah. Yang kedua tentunya keterlibatan stakeholders ya. Jadi seperti pemilahan sampah yang dilakukan oleh pedagang di sumber, kemudian di rumah tangga, itu sangat penting juga gitu. Karena dengan pemilahan yang baik tentunya sampah itu dapat dikelola dengan baik gitu. Proyek inovasi dan kolaborasi yang dibangun bersama Restore dapat mengurangi residu ke tempat pembuangan akhir atau TPA dari pasar dan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk bertransformasi menuju praktik yang berkesinambungan, hijau, dan inklusif. Transisi menuju ekonomi sirkular menjadi salah satu solusi modern untuk mengurangi dampak negatif dan mendukung Indonesia menuju keberlanjutan. Melalui proyek Restore, para pelaku UMKM berhasil dalam mendukung respon multisektoral yang inklusif, membantu bertransisi ke ekonomi hijau dan digital. Proyek Restore mengajak masyarakat dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Restore Better Together.